kesempatan ya Bang ya. Urusan lo bukan sama kita. Urusan lo sama si bos. Tugas gue cuma nyita barang-barang lo. Ngerti? Beri saya kesempatan Bang. Pinggir! Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa gimana sih? Kamu yang bener dong. Masa diem doang? Ya, tapi emang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain gimana? Kamu becus gak sih jadi kepala keluarga? Apalagi? Emang kamu lumpuh gak bisa ngapa-ngapain? Jangan Bang, pick up-nya jangan Bang. Jangan Bang. Lu mau lepasin? Tolong jangan Bang. Bang, yang lain boleh diambil tapi pick up-nya jangan diambil Bang. Diam lu. Enggak Bang, jangan. Lepasin nggak? Lepasin. Banyak banget itu barang yang disita. Itu ya berarti utangnya udah menggunung. Iya bener. Bang, Pak, ada apa ini Pak? Pasin gua Kak. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini nggak bisa sembarangan main diambil gini dong Pak. Bang, ambil suratnya Bang. Emangnya resmi apa? Baca nih. Siapa bilang kita nggak resmi? Hah? Coba dibaca dulu. Gimana? Suratnya resmi Mbak. Tapi tolong pick up saya jangan dibawa. Beri saya kesempatan. Saya pasti lunasin Bang. Bang, pick up saya jangan dibawa Bang. Jangan dibawa pick up-nya. Ini tuh akibatnya si Daus suka poya-poya waktu kaya. Iya, makanya terjerat utang gede. Jangan-jangan dia ketipu kali ya. Kayaknya karma deh. Iya bener itu. Udah ibu-ibu, jangan malah ngegosip kayak gini. Fitnah nanti loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nyampe aja, Ri? Ya kok, kalian tumben lama baliknya? Iya, soalnya tadi kita berhenti dulu di rumahnya Mas Daus. Tiba-tiba Mas Daus didatengin sama debt collector. Bahkan barang-barangnya, mobil pick-up-nya aja disita. Tadi juga Mbak Mimi sampai nangis-nangis histeris gitu. Heboh banget deh pokoknya. Kasian banget mereka ya. Aku mau kasih laporan nih soal Cigaluh. Saya udah coba searching soal Cigaluh dan yang keluar tuh namanya ada beberapa. Jadi kayak itu agak menyulitkan pencarian kita deh. Kayaknya kita berhenti aja ya nyari Cigaluh. Jujur aku udah capek banget. Aku capek fisik, capek mental. Aku juga gak mau ngerepotin kalian terus-terusan. Mending kita berhenti aja pencariannya. Aku juga udah gak mau cari tahu siapa aku sebenarnya. Enggak, Ai. Kamu gak boleh nyerah. Kamu tenang aja, Ai. Insya Allah pasti kita bakal ketemu kok jawabannya. Dan kamu gak sendirian, Ai. Kita bertiga pasti bakal bantuin kamu kok. Saya juga pasti bakal bantuin kamu kok. Aku mau ngingetin lagi ke kamu. Kita nggak pernah ngerasa direpotin sama sekali. Hai, Mai. Kemarin ada ribut-ribut ya di rumahnya Bang Daus. Iya. Terus juga barangnya, terus mobil pick-up-nya juga diambil. Aduh, emang nate mereka teh iya kali ya punya hutang eta kelilit hutang anu banyak gitu. Jadi Ada orangnya. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya ada gitu orang lewat macam kayak demo India yang blong remnya begono. Melihat tetangga boro-boro nyapa kayak pantes aja tuh Allah ambil kekayaan dia. Rupanya itu aja buat dia. Sebab dia udah miskin aja makin sombong banget begono. Bener kamu teh ya? Bu Yayan, udah. Kok jadi provokasi gini sih? Ibu. Ibu nyindir saya, ha? Nggak usah gila-gila hormat deh, pengen disapa. Enggak, Mbak.
Mak dirodok lu ya. Pantat lu itu udah pernah dudukin bangku sekolahan apa belum sih? Hah? Kalau ngomong jaga lu, kate-kate. Ya wajar aja gua marah. Lu sama tetangga kagak ada nyapa-nyapa. Udah ya. Stop, berhenti. Iya, Kangkung. Udah. Tunggu nih. Hai, Mi. Muka lu kenapa kusut gitu? Biasa gue habis ketemu ibu-ibu kampung yang rese. Emangnya kamu mau kemana? Nyari kerjaan. Gue punya rekomendasi pekerjaan cepat buat lu. Mau nggak? Boleh tuh. Jadi nih, di rumah Ibu Kes itu lagi butuh orang. Karena dia udah naik jabatan di kantornya. Jadi dia tuh sibuk banget lah gitu. Dia butuh orang untuk bersih-bersih rumah dan untuk nyuci setrika gitu. Mau nggak? Ih, itu namanya gue jadi pembantu dong. Nggak mau ah. Kan kamu sana juga nggak kerja full. Iya kan? Lagian gue denger nih, Bu Sukesi itu orangnya sangat dermawan, apalagi buat ngasih upah ke orang. Bodo amat mau upahnya berapa juga. Kalau misalnya kerjaan yang kayak gitu nggak selevel sama gue, ngapain sih? Ya minimal yang kerenan dikit lah. Jadi admin kantor kayak ngapain? Gimana sih lu ngasih kerjaan? Nih, gue tuh kan cuma bantuin elu cari kerjaan cepat. Lu tuh harusnya sadar diri dong, jangan ngomel-ngomel kayak begini. Sekarang tuh jangan milih-milih kerjaan, yang penting halal dan ngasilin duit. Kalau caranya kayak begini mah, gue males bantuin lu. Ya udah kalau emang lu nggak mau bantuin gue bisa kok cari sendiri. Sompok. Gila kali gue jadi pembantu. Boga amat. Maaf Mas, di sini tidak ada lowongan pekerjaan. Apa aja Pak, saya bisa lakuin. Sekali lagi saya minta maaf. Di sini memang tidak ada lowongan pekerjaan untuk Mas. Susah banget cari kerja. Cari kemana lagi ya? Pantes saja banyak orang yang kabur ke luar negeri. Pak Daus, Pak Mahdi, apa kabar? Sehat ya? sehat? Pak Mahdi kerja di sini. Iya, saya udah kerja di sini beberapa tahun. Oh gitu. Dan saya jadi koordinator sekarang. Wah, Kalau Pak Daus sendiri ngapain di sini? begini. Kebetulan saya lagi cari lowongan pekerjaan. Mungkin di kantornya Pak Mahdi ada lowongan pekerjaan, saya mau. Nggak salah dengar saya, Pak. Pak Daus mau cari kerja. Saya kira pengusaha kayak Pak Daus udah nggak mau cari kerja lagi. Tapi saya lupa, kalau pengusaha juga bisa bangkrut. Mungkin ini ganjaran buat Pak Daus. Karena dulu Pak Daus udah semena-mena sama karyawan. Makanya Pak, kalau sama anak buah itu, jangan sedikit-sedikit dimarahi. Bisa jadi kan, doa mereka itu jadi manjur. Dan Bapak kena batunya, kayak sekarang ini. Saya aja udah trauma Pak, setelah kerja sama Bapak. Pak Mahdi, sebelumnya saya mau minta maaf sedalam-dalamnya atas perlakuan saya selama ini sama Pak Mahdi yang mungkin membuat Pak Mahdi jadi trauma. Saya janji, saya mungkin setelah ini nggak akan ada lagi hal-hal seperti itu, Pak. Memang bener ya, kalau udah miskin itu biasanya berubah. Ada yang makin belangsak, ada juga yang terpaksa bertobat. Sebenarnya Pak, di tempat saya kerja ini ada kerjaan.
Tapi bukan buat Bapak. Tapi tentu saja saya nggak akan rekomendasiin Pak Daus. Karena saya kapok kerja sama orang toksik kayak Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ri. Kenapa Mas tadi? Nggak ada apa-apa. Saya duluan ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, saya sumpah kesel banget sama Mimi. Ya ampun, saya tuh kan niatnya cuma nolongin dia doang untuk cari kerjaan yang cepat. Ya tapi karena adanya cuma di rumahnya Bu Kesi, tahu nggak dia ngomong apaan? Gak level. Emang lu udah kagak usah bingung sama dia, kagak usah heran. Entu sifat sombongnya emang udah kayak apotek tutup Gono. Ih, kurang tutup atau ya apotek nak? Kagak ada obatnya, Put. Bisa aja Si Mimi itu ya dari dulu emang gengsinya gede. Padahal udah nggak kaya. Emang iya. Loh, padahalnya kalau dia butuh kerjaan teh tinggal tarima atuh. Nu penting mah kerja halal. Aya duit nah bener tuh. bener banget itu. Iya. Ini nih yang bedain kalian sama saya. Bisanya cuma gibah sana sini, julid. Makanya hidupnya begini-begini aja. Kita begini-gini mana maksud lo? Kita mah orang senang ya, nggak kerjaan kita ngobrol doang, duit datang sendiri. Kagak perlu pusing-pusing kayak lo. Lo mah udah miskin aja masih sombong. Lah ya teh. Miskin masih sombong. Udah. Aduh, Dante. Berhenti. Stop. Iya. Nggak boleh begitu. Udah stop. Cukup. Masih main keroyokan aja. Nggak boleh begitu ya. Ini nih, akibat dari kejulitan. Ujung-ujungnya berantem. Saya kagak suka nih. Kalau mau satu lawan satu, ayo saya liatin. Coba. Ayo. Banget lagi. Minum dulu, sayang. Mas, aku tuh udah gak kuat lagi ya. Aku selalu dihina Mas gara-gara gak punya uang. Ya udah, kamu tuh gak usah mikirin omongan warga. Yang penting kita tuh berbuat baik aja. Berbuat baik. Kamu aja sok baik, sok suci. Tetap aja dihina kan sama mereka. Emang SDM mereka aja yang rendah. Saya cuma ngomongin orang aja, julid sana sini. Ya udah gini deh. Gimana kalau kita bikin usaha kecil-kecilan di rumah? Jadi kita nggak perlu lagi cari kerja. Emangnya kamu pikir kalau misalnya kita bikin usaha di rumah, ada modalnya? Hah? Kenapa kita nggak sugihan aja sih, Mas? Itu lebih cepat kok dapat duitnya. Astagfirullahaladzim, kamu tuh ngomong apa sih? Aku nggak pengen yang kayak gini-ginian ya. Kita emang susah. Tapi kita tetap harus punya iman. Mas, iman? Kamu bilang iman? Iman itu nggak bisa bikin aku kenyang. Dan nggak bisa bikin kita kaya. Ngerti kamu? Kemana lagi ya saya harus nyari rezeki? Di tempat saya kerja ini ada kerjaan. Tapi bukan buat Bapak. Tentu saja saya nggak akan rekomendasiin Pak Daus. Karena saya kapok kerja sama orang toksik kayak Bapak. Apa cara kerja saya yang terlalu tegas selama ini dianggap toksik sampai-sampai menyakiti hati mantan-mantan karyawan saya? Kenapa kita nggak sugihan aja sih, Mas? Itu kan lebih cepet kan? Kenapa tadi si Mimi sampai bisa mikir kita harus pesugihan ya? Astagfirullahaladzim.
Apa saya daftar jadi ojek online aja ya? Kan lumayan. Ini motornya juga udah lebih dari 15 tahun, pasti nggak mungkin bisa. SIM juga mati, belum diperpanjang. Biasanya kan kemana-mana naik mobil. Saya harus gimana ya? Supaya saya dapat pekerjaan. Alhamdulillah, udah ada penglaris. Tinggal dikit lagi nih telur-telur. Mbak Mimi. Ada nih. Belanja Mbak Mimi? Iya Dan, mau belanja cuma lagi belum pegang uang nih Dan. Boleh ngutang dulu nggak ya? Ya Allah, Mbak Mimi belum makan? Belum Dan, soalnya nggak ada yang bisa dimasak di rumah. Ya Allah. Ya udah, pilih-pilih aja Mbak ya. Iya. Beneran nih? Iya, ambil aja. Oke Dani. Iya. Ini 3 nih Dan. Ya, Kangkungnya 3 ya. Masukin nih. Bawang putihnya. Terus sama ini tahu boleh deh Dan. Tahu ya Dan. Iya. Terus habis itu telurnya 10 ya Dan ya. Biar nggak bolak-balik ya. Buset, kirain utang buat makan hari ini doang. Taunya buat seminggu ini mah. Ya udah dah, terlanjur gua kagak enak juga ngomongnya. Sama beras deh 1 ya. Kasihan masa nggak pakai beras makan ya kan? Iya. Ini aja kok. Ini aja? Nggak banyak kan? Buat sehari? Iya. Saya catat dulu ya. Boleh. Oke. Ya udah Mbak. Aman ya, makasih Dani. Sama-sama Mbak. Iya. Waduh, sejak kapan tuh bocah belanja di lu Dan? Hah? Tumben-tumbenan. Ada nih. Jangan bilang atunya kalau dia ngutang sama kamu. Iya bener tuh Put. Kasih tahu sama lu. Kalau dia datang pura-pura lapar, kagak ada duit, udah pasti ujung-ujungnya pengen ngutang. Hati-hati, ntar lu rugi diri lu. Mana tuh ya? Aduh. Lupa. Kalau si Mimi sampai ngutang, teh mau bayar, ada nih. Pasti. Kamu tuh nyari apaan sih? Hah? Nyari kaca? Elah, ganteng juga kagak mau ngaca aja no. Spion ada. Iya dapet di sini. Sini. Coba lihat. Ngapain? Coba lihat. Coba siapa yang biasanya kesini bilangnya kagak ada duit akhirnya ngutang juga. Tuh lihat jelas kan? Beda dong. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Lik. Dari mana Mas? Iya, lagi mau cari kerjaan muter-muter. Cuman dari kemarin emang belum ada rezekinya, belum dapat. Mas, nanti saya juga sambil cariin kerjaan deh. Mana tahu ada yang cocok. Boleh. Boleh, nanti aku juga bantu cariin ya. Tapi ini kerja apa aja kan Mas? Apa aja, yang penting halal. Saya terima, yang penting ada rezekinya. Iya, nanti kalau ada aku kabarin ya Mas. Iya. Tapi Mas harus tenang aja. Semangat cari kerjaannya. Apapun yang kita usahain, insya Allah pasti bakal balik lagi ke kita. Amin. Kok. Ya udah kalau gitu saya duluan dulu ya, Lik. Hai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas. Ya. Aduh, ya Allah. Susah banget cari kerja. Padahal udah muter-muter. Masih aja belum dapet. Padahal udah gak milih-milih lagi kerjaan. Mas, susah kan? Kerja pakai jalur biasa. Makanya mendingan kamu ikutin saran aku, Mas. Kenapa sih? Kamu gak lupain aja iman kamu? Kita coba pesugihan. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh ngomong apa sih? Hah? Aku gak mau kayak gitu-gituan deh, ya? Tapi aku capek, Mas. Aku tuh udah gak pegang uang sama sekali. Aku udah nurunin ego aku sampai ngutang sama Dani beli sayuran. Sabar ya, sayang ya. Besok aku coba deh aku ngojek di pangkalan supaya kita ada duit sementara, ya? Terserah kamu, pokoknya aku gak mau ngutang-ngutang lagi dan kamu harus dapat uang ya, Mas ya.
Ada. Bang. Lu ngapain parkir di sini? Ya kalau berkenan gitu saya mau ikutan mangkal di sini ngojek. Kagak salah lu. Bercanda doang ya? Kagak bercandain, saya serius. Tadinya tuh saya mau jadi tukang ojek online. Cuman karena ya motor saya udah tua jadi nggak terima. Kalau emang boleh berkenan gitu saya mangkal juga di sini. Ya, kagak bisa. Mangkalan udah full. Ini lu pergi dari sini. Kalau mau, lu cari aja di kampung lain. Tapi mohon maaf nih bang, ini kan tempat umum ya bang ya. Jadi saya juga punya hak gitu buat nyari rezeki juga ngojek gitu di sini. Lu kalau dikasih tau sekali tuh nurut. Iya bukan saya nggak nurut bang, cuman saya mau ngasih tahu aja, mau ngingetin abang. Saya juga punya hak untuk nyari rezeki juga bang. Tapi dengan adanya lu, malah tambah banyak tukang ojeknya. Lu mikir nggak? Iya, tapi gini loh bang. Ada apa nih? Buset! Kenapa rusuh-rusuh begini? Berantem kayak gini dong. Gua bubarin juga di pangkalan. Ini si Daus. Tiba-tiba parkir di sini, mau mangkal di sini. Kok dia kagak ngeliat tuh? Pangkalan udah rame, sepi lagi. Buset! Enak banget lu ngomong bang. Siapa lu? Kagak inget bang? Pak RT bangun di pangkalan biar abang-abang di sini bisa pada ngadem di sini. Biar bisa pada neduh di sini. Agak ada yang larang tuh. Siapapun boleh mangkal di sini. Hah? Bang, rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Dan nggak mungkin juga ketukar. Ya? Kalian jangan sampai takut kalau misalkan ada orang baru yang coba buat cari rezeki di sini. Kalau caranya sama-sama kan bisa jadi berkah. Mending cabut aja di sini. Hah? Biar diganti sama orang yang bisa diatur. Udah Bang Daus, kerjain aja nggak apa-apa. Mau pangkalan lagi sepi, makanya daripada bawa emosi. Makasih ya bang ya. Dan terima kasih ya udah nolongin saya. Iya, sama-sama Bang Daus. Pokoknya Bang Daus bilang aja, kalau masih ada yang rese nih kayak begini lagi, bilang ke saya. Biar saya yang ngatasin. Hah? Ayo, jangan bengong-bengong. Ayo, jangan bengong. Fokus. Enggak. Ini aku lagi mau makan sama Fahri, somai. Yaudah kalau gitu aku nitip dibungkus aja ya satu. Dua deh. Siapa tahu nanti ada Malik. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pas kan ada Malik. Iya pas banget ada Malik, bener. Kalian habis ngomongin apa? Enggak. Kamu temenin Aini dulu ya. Dia masih banyak bengong. Aku tuh lagi mikirin banyak hal kali. Terus aku bentar doang perginya. Pokoknya balik-balik kalian jangan macam-macam, awas. Iya, siap ya, aman. Udah, main aja. Hai, apa sih aku dengar kali? Aku bukan anak kecil ya yang harus terus-terusan dijagain. Emang aku anak kecil. Sorry. Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Maya tuh kayaknya khawatir banget ya sama kamu, Ay. Nggak tahu deh. Orang aku cuma bengong doang. Ya kamu tahu sendiri lah Maya kayak gimana. Dikit-dikit apa-apa heboh aja bawaannya. Tapi aku bisa maklumin sih, Ay. Dari kemarin kan dia yang selalu nemenin kamu. Bahkan sampai dia maksa nginep kan? Ya, kamu tuh juga sebenarnya kalau ada apa-apa, mending tuh kamu cerita ke orang lain, Ay. Kamu bisa cerita ke aku, ke Maya, ke Fahri misalnya. Gak baik, Ay, kamu pendam sendiri kayak gitu. Sebenarnya selama ini tuh aku masih mikirin nenek-nenek yang sering muncul di mimpi aku, tapi sekarang bukan cuma di mimpi. Dia tuh seakan-akan hadir di sekitar aku, selalu memantau aku. Aku nggak tahu maksud nenek itu apa. Apa mungkin aja maksud dia baik? Dia tahu asal usul aku? Atau kepala aku penat banget mikirin ini. Lega kan? Itu apa? Oh. Ini Maya nitip paket. Buat kamu. Buat aku.
Coba lihat. Aku beliin kamu ini. Yeay. Somai. Kamu suka banget kan somainya Pak Kumis? Enak banget. Iya emang. Oh ya, aku inget banget kamu kan suka banget sama somainya. Tapi itu kayak somainya kedikitan deh. Ini, aku tambahin lagi. Iya. Terus agak pedes gitu kan. Ini juga nih. Ini kamu suka pare kan? Aku kasih ke kamu parenya supaya gantiin somai yang udah kamu kasih ke aku ini. Oh. Jadi sama. Aku kasih somai, kamu kasih pare. Ya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget lagi. Enak kan? Enak banget ya? Enak banget. Ya kan? Enak banget. Parenya enak banget ya? Kamu kenapa, Mike? Enggak apa-apa. Cuma agak kepikiran aja sih sama Aini. Kenapa? Aini masih aja sering mimpi buruk. Aku kayaknya bakal lama di yayasan. Ya nggak apa-apa lah. Kalau ditinggal aku nggak tahu deh itu gimana ya Aini. Ya nggak apa-apa, Mai. Kamu bisa temenin Aini dulu. Kalian kan sahabat yang harus saling jaga, saling lindungin. Ya? Iya sih. Tapi masalahnya semalam. Semalam kenapa? Ya jadi ya ampun, kok tiba-tiba merinding gini ya? Kenapa suasananya jadi dingin ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hai. Aini. Ya Allah, hai. Sadar, hai. Bangun. Hai. Sadar, hai. Bangun, hai. Hai, sadar. Hai. Astagfirullahaladzim. Hai. Mai. Kamu di sini, Mai? Tunggu aja, Ri. Aku tuh kunci pintunya. Kalau nggak aku kunci, aku nggak tahu deh. Itu Aini akan jadi kayak gimana. Sumpah aku serem banget, aku takut banget. Kok kamu berani sih? Biasanya kan kamu ya orang pertama aja yang teriak-teriak duluan kalau ada kejadian kayak gitu. Iya, itu aku tahan-tahan. Padahal aku udah merinding satu badan. Aku nggak mau kasih tahu Aini. Kalau aku cerita nanti dia nggak tidur nyenyak lagi. Kasian banget Aini tuh. Kamu hebat sih. Kamu tulus buat jagain Aini. Terus sekarang gimana? Kamu udah nemu solusinya biar Aini nggak kayak gitu lagi? Ya untuk sekarang sih aku udah suruh Malik untuk beli kunci pengaman tambahan di yayasan. Harusnya lagi dipasang dia sekarang. Jadi semoga nggak ada kejadian kayak gitu lagi. Serem tahu. Semoga aja. Dimakan dong parenya. Sekarang kentangnya dulu. Parenya juga dimakan kok. Oke. Tapi nanti lagi. Aduh, Maya pasti lupa deh kalau aku nggak suka sama pare. Mana pahit banget lagi. Dari tadi nggak ada pelanggan nih. Yang lewat juga nggak ada, sepi banget ya Allah.
beneran ojol gue cancel mulu. Pertanda apa nih? Emang apa sih yang dirasa tuh para ojol-ojol itu? Ih. Hah? Daus. Daus. Lu ngajak kan? Iya. Bisa gak ganter gue? Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya ada juga yang mau pakai jasa saya. Dari tadi cuma saya doang yang belum laku. Bisa Bu, mau kemana? Ke Jalan Kenanga, kampung sebelah. Jalan Kenanga? Heeh. Tapi saya baru dengar itu. Di mana ya? Kampung sebelah. Lu tahu kagak? Hah? Tahu, tapi kasih tahu jalan ya. Gue juga kagak paham ya. Nih sebabnya temen gue kan baru pindah ke sono. Nah, gue mau ke sono timbang dikasih Sherlock doang. Di Sherlock? Iya, lu bisa baca Met? Coba buka dulu dah Sherlockannya. Oh, bisa. Bisa ya? Bisa, ayo berangkat. Tak dulu. Ongkosnya berapa? Udah tenang aja, masalah ongkos mah Bu Yen aman ya. Mau kasih di bawah ojol juga aman saya. Cakep. 20.000. Ya masa 20.000? 20.000 itu 5.000 beli gorengan, 5.000 beli air mineral, 10.000 bekal beli bensin. Pas balik modal lu. Bensin sekarang 15.000. 15.000 ya? Jigo dah. Yuk. Jadi. Bentar, pakai helm dulu. Ya, dandanan gua rusak nih kalau gini. Begitu bacanya. Gua kagak kelihatan nih soalnya. Maaf. Lah, kok jadi berubah sih? Titiknya malah ngejauh. Waduh. Aduh. Tangan gua semper-semper gini masih salah juga. Orang berubah sendiri. Apa gimana terusnya, Bro? Nih temen gua marah nih kalau begini gua janjian telat. Aduh. Gini aja dah. Nih. Karena saya anterin lagi, nanti saya kasih diskon. Gimana? Gua naik lagi. Megangin HP lagi. Iya. Ngejengker lagi dong tangan gua, Bro. Sa'aloh, yang bener aja lu nih temen gua keburu ngamuk nih gua telat janjian. Ya ini mimpi kagak bener, kagak ada pulsanya kali. Sa'aloh dah. Ya. Diskon. Berapa persen? 20% dah. Udah kagak umum sekarang mah diskon 20%. 50. 35. Elah. Ya udah deh. Daripada gue ditungguin kagak nyampe-nyampe. Ya maaf. Semper-semper dari tadi. Nah. Bener loh, lain kali ya lu belajar dulu kalau malam bagaimana caranya ngebet map begono. Iya. Gua telat nih. Elah. Rik. Hah? Rik, maaf ya, aku nggak tahu. Si Maya baru cerita sama aku kalau ternyata waktu tidur aku juga digangguin sama nenek-nenek itu. Maaf ya, aku jadi ngerepotin kamu. Hai, mana ada kata-kata ngerepotin sih? Aku ini sayang sama kamu, Hai. Aku juga nggak mau lah kamu kenapa-napa. Ya udah. Kalau gitu, nanti siang aku traktir makan. Gimana? Gak usah lah, Hai. Orang cuma masang kunci gini doang. Ya aku ikhlas kok. Udah nggak apa-apa, nggak usah. Ih, kok nggak mau sih? Ya udah, kalau nggak mau aku ngambek deh. Loh, Hai, kamu jangan jadi ngambek kayak gini dong. Maksud aku tuh bukannya aku nggak mau, cuman tadi kan Maya bilang dia lagi mau keluar beliin kita siomay kan? Ya Terus nanti beda. Aku nggak mau juga kalau misalnya aku lagi makan, kamunya diem doang. Itu siomay itu cemilan, bukan makanan yang harus bisa dimakan yang enak gitu loh. Itu kan cemilan, mentang-mentang kamu nih kalau makan nih nggak bisa gendut. Maaf sayang, maaf. Ya udah gini aja, hari ini kita makan siomaynya. Terus next time aku tagih tuh kamu traktirannya. Ya ampun, ini kamu sampai keringetan. Bentar. Aku ambil minum dulu ya sebentar. Yaudah, tapi nanti habis ambilin minum kamu sekalian tuh tungguinnya di sana.
Aku nggak bisa fokus kerja kalau deket-deket kamu grogi. Makasih ya Allah. Engkau telah kirimkan Malik yang tulus jagain aku. Kasian banget ya Mas Daus. Dia sampai harus ngojek sekarang. Gimana ya? Namanya hidup kan udah biasa. Orang ijazahnya apa ya, kerjaannya malah kayak gimana. Emang susah ya nyari kerjaan sekarang? Iya sih. Lik, apa menurut kamu, kenapa kita nggak bantu Mas Daus aja buat jadi tukang paketnya yayasan? Oh iya, kita kan biasa ngirim-ngirim barang juga ya? Ya kan? Ya, aku setuju sih ya. Mas Dausnya lagi mau kesini kayaknya. Mas Daus! Mas Daus! Mas! Ya, Nik, hai. Mas, nanti sore bisa nggak ya ke yayasan? Aku mau ngirim paket. Bisa. Nanti sore ya? Ya udah, nanti sore ke yayasan ya. Jadi kalau gitu nanti sore saya ke sana. Ya, hati-hati Mas. Makasih ya. Waalaikumsalam. Udah tuh Yen, kamu teh meni cengeng pisan. Bagaimana gua kagak sedih, Put? Gua tuh masih kepikiran aja sama temen gua, ono. Janjian, gua telat. Bisa-bisanya masa gue yang disuruh bayarin makan. Pan lu tahu duit gua segitu-gitunya. Lagian emang masih Daus mandi kipe. Lihat tangan gua sampai kram begini megangin HP. Kagak bisa baca map dia, dangkalan batu bocah. Aduh. Atuh Yen, dimaklum ajanya pan si Daus teh baru gitu ngojekna. Jadi dia teh belum paham jalan. Kasihan, masih belajar. Aduh, ya kagak gitu juga, Put. Atuh, cicing. Mendingan sekali deh, jampe harumpat gerak gede gerak lompat. Ya kagak mending juga ini tambah begini gua. Masa ntar gua jalan begini? Bagaimana ceritanya, Put? Bisa tak? Ya Allah. Bahakanya kurang betul teh ka dia. Aduh, ya benar-benar. Benar. Untuk alamatnya udah aku kirim lewat WhatsApp ya. Iya, siap. Bentar ya, Ai. Ya. Aku sini. Ini agak tahu sih, cuman masuk di sini saya nggak tahu nih. Oh, nomor teleponnya juga udah aku kirim. Jadi kalau misalkan Mas nggak tahu, bisa langsung telepon aja. Nanti biar mereka yang kasih arahan. Oh, siapa? Kalau gitu. Ini uangnya ya. Banyak amat. Emang biasa segitu kok, Mas. Saya jadi enak nih. Yaudah kalau gitu. Hati-hati ya, Mas. Ya. Ya. Hati-hati, Mas. Wih, Mas Daus cepet juga ya kerjanya ya, gesit gitu. Ya, lumayan lah. Oh ya, nanti kalau misalkan kamu nggak bisa diantar sama Fahri, bisa minta tolong sama Mas Daus. Iya. Ih, mantan sales ya, jago banget promoinnya. Wah, lucu-lucu banget nih tasnya. Boleh kali ya aku masukin keranjang. Ya, nanti tinggal minta uang aja sama Mas Daus buat COD. Itu dia. Panjang umur kamu, Mas. Assalamualaikum. Gimana? Udah dapat uang? Lumayan. Berapa? Lumayan, 125.000. 100 buat kamu, 25.000 buat aku bensin besok ya. Cuma 100.000, Mas. Mana cukup, aku mau beli tas, Mas. Nggak cukup. Kamu kerja lagi. Aku kan baru narik hari ini. Ya nggak mungkin langsung banyak duit. Lagian aku kasih duit 100.000 itu buat beli beras, buat makanan kita, bukan buat beli tas. Mas, kalau kamu cuma pulang bawa 125.000, ya, mending kamu kerja lagi dan gak usah pulang. Bawa duit yang banyak dong. Ya setidaknya kamu kasih aku minum dulu, kayak aku mau istirahat sebentar aja. Enggak,
Kerja lagi. Kerja. Sebentar aja istirahat. Jangan harap bisa pulang ya kalau cuma bawa duit segini. Nih. Cepat. Yaudah. Ini kamu pegang dulu, aku cari lagi. Segini buat apaan coba? Jadi suami nggak guna banget sih. Assalamualaikum. Cari duit yang banyak. Aduh, mana ya? Aduh, kagak ada orang, penumpang pada kemana ya? Hats! Wangi banget ini parfum. Mbak, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mas bisa antari saya pulang? Bisa, Mbak. Emang tugas saya buat nganterin orang pulang. Ayo, Mbak. Nih, saya aja. Lebih murah dah. Enggak, saya mau sama dia. Ini namanya rezeki saya, Mas. Mungkin rezeki Masnya setelah saya. Ayo, Mbak. Udah, Mbak? Mari, Mas. Mari, Mas. Neng, malam-malam gini mau kemana emang ya? Privacy ya? Ya emang sih mungkin ada sebagian penumpang yang nggak mau ditanyain gitu mau pulang kemana. Neng. Kok gak ada orang kemana ya? Apa jatuh? Gak mungkin. Tunggu jangan. Nih, kamu dengar? Ya aku dengar, Mai. Ayo, Mai. Astagfirullahaladzim. Bang Daus. Mas Daus? Daus. Mas Daus? Astagfirullahaladzim. Kita bawa ke tempat aman dulu aja ya, Ri. Sendiri ya. Iya, aman. Aduh. Nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, kamu kenapa? Tadi aku jatuh, bantuin tadi sama mereka. Iya, tadi Mas Daus juga sempat pingsan. Dia nabrak pohon. Ya, Mbak. Mungkin Mas Daus sudah kecapean. Dia harus istirahat. Makasih ya. Kita permisi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu tuh kenapa sih ya? Kayak gitu aja repot ya. Kerja lagi. Aku nggak mau tahu ya kamu mau jatuh, mau apa. Cari duit. Iya, tapi aku mau istirahat. Aku pusing banget. Nggak bisa. Nggak bisa. Kerja. Mbak. Maaf ya. Tapi tadi Mas Daus itu kecelakaan. Dia nabrak dan dia jatuh, dia pingsan. Jadi bisa nggak kasih waktu sedikit aja untuk kasih dia istirahat? Jangan langsung disuruh kerja lagi kayak gini. Kasian, duit juga bisa dicari, besok juga bisa. Kok dia kerja lagi? Gak harus hari ini banget kan? Gak harus malam ini udah malam. Kamu ngerti nggak? Kamu tuh nggak tahu apa-apa ya tentang keluarga kita.
Jadi nggak usah sok ngatur. Pergi. Oh iya, bukan gitu maksudnya. Saya emang nggak tahu apa-apa. Tapi ini kasihan, dia butuh istirahat. Dengar ya, kamu itu belum menikah. Jadi kamu nggak paham tentang keluarga, oke? Lebih baik kamu pergi. Iya, saya paham. Saya emang belum paham tentang keluarga. Iya, saya paham. Tapi tolong, ini kasihan. Kamu jangan ikut campur urusan keluarga kami. Udah ya, Mbak. Ngerti nggak? Kita tuh cuma ngasih saran doang. Dan Maya ngomong kayak gitu juga karena kita semua khawatir. Udahlah, kalian pergi. Saya bilang pergi sekarang. Kamu gini aja lemah banget sih. Baru jatuh makanya hati-hati dong. Bawa motor tuh hati-hati. Hai, Malik. kamu aku cari di yayasan katanya udah pergi duluan aja. Iya, soalnya aku buru-buru harus ketemu sama donatur. Kan kamu juga harus ketemu sama donatur kan? Ya iya, tapi kan aku bawa motor. Ya iya, tapi kan masalahnya kita beda arah, Lik. Aku juga nggak mau ngerepotin kamu, takutnya nanti kamu telat ketemu sama donatur. Udah ngerepotin sih, ini kan aku bawa motor. Daripada kamu harus jalan kaki sendirian gini kan. Iya. Mas Daus. Mas. Yai. Panjang umur ada Mas Daus, aku bisa dianterin sama Mas Daus. Aku minta tolongnya anterin aku. Alhamdulillah. Ayo boleh. Oke. Jadi aku bisa dianterin sama Mas Daus, kamu nggak perlu repot-repot. Biar kamu juga nggak telat ketemu sama donatur. Ya udah. Kamu jalan duluan, Ki. Biar aku ya. juga. Kamu hati-hati, Nun. Makasih ya Mas Daus. Apa maksud vision aku barusan ya? Hai. Iya. Yuk. Iya. Baik, duluan ya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Berhenti di sini aja. Udah sampai, Ay. Udah di sini aja, nggak apa-apa. Uangnya ini ya. Oh, makasih Ayah. Makasih ya. Iya, hati-hati ya, Ay. Hati-hati juga, Mas. Orang yang mengantar kamu akan mendapat serangan bertubi-tubi. Siapa kamu? Di mana kamu? Keluar kamu sekarang, hadapin aku. Keluar! Keluar sekarang! Hai. Kenapa, Hai? Malik. Alhamdulillah, masih pagi udah narik 2 penumpang, rezeki. Bang! Ya, Bang. Mas, ojek ya? Iya. Nah, kebetulan. Nih, saya mau anterin barang ke kampung sebelah, bisa? Bisa. Alhamdulillah. Berapa ongkosnya? Kalau kampung sebelah 20.000, Bang. Nih. Oke. Bentar ya kembaliannya. Ya, kagak usah. Anggap aja itu tip buat masnya. Beneran? Bener. Oh iya, alamatnya ada di sini ya. Iya. Jadi ya. Iya. Mari.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapet. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Seneng banget loh. Ada rezeki. Alhamdulillah. Keren. Keren. Motor baru nih, Us. Iya nih, Bang. Keren ya, Bang. Alhamdulillah rezeki, Bang. Bisa nih kita pinjam. Boleh, Bang. Tapi bayar ya. Bayar. Nih, buat kamu. Jadi, kunaon eta cabe teh aya caina? Biar segar terus itu cabe. Oh, iya, biar seger terus gak ada laler. Secara Dani kalau dagang kagak pernah mandi. Ngapain lagi tuh dia kemari? Nah, palingan juga dia teh mau ngutang lagi Yen sama si Adani. Aduh, sorry ya, masa ngutang terus. Dan nih aku mau bayar hutang, sekalian aku lebihin, bagi-bagi rezeki buat kamu ya. Banyak banget lebihan ini. Enggak apa-apa. Ya Allah, makasih banyak loh, Mbak. Masya Allah. Masih mending gue kan, kalau misalnya bayar utang tuh tepat, nggak dibayar, julitin orang mulu kerjaan lo. Maksudnya? Udah cukup. Jangan diterusin, jangan dibales. Ini Mbak Mimi cuma ngebuktiin aja kalau dia tanggung jawab buat bayar utang gitu. Maksud lu apa? Hah? Maksud lu kita berdua ini kagak tanggung jawab, Begono? Hah? Lupa sama utang, Begono? Lo Adani, kamu teh kenapa malah belain dia? Jangan mentang-mentang kata tengos dilunasan hutang mah gitu. Saya kagak ngebelain siapa-siapa. Saya cuma pengen misahin aja supaya kagak ada yang berantem. Kan selain jualan sayur, saya sampingan emang jadi wasit kan. Pinter banget ngelesnya lo. Lu lupa siapa kita? Hah? Siapa? Kita nih member abadi di truk sayur lu ini. Nggak ada kita nih, sepi lapak lu. Jangan kata orang lalat aja ogah nemplok di mari. Udah, jangan pada berisik, mau gue bayarin juga utangnya. Sombong banget lu. Ya iya dong, masih ada banyak. Makasih ya, kalian udah bisa gantiin buat ketemu donaturnya. Aku nggak bisa ninggalin Aini soalnya. Aman, kan kita kan emang saling backup. Yaudah, saya sama Maya beliin makanan dulu buat kalian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kalian. Ya. Mau apa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Hai. Apa yang mau kamu lakuin? Kenapa kamu selalu muncul? Aini? Siapa kamu sebenarnya? Hai. Apa yang kamu butuhin? Enggak. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa, Hai? Tenang. Tadi aku mimpi. Nenek itu muncul lagi di mimpi aku. Kali ini dia bilang katanya dia mau ngasih balasan yang bertubi-tubi sama orang yang udah nganterin aku. Ya otomatis itu Mas Daus. Aku khawatir banget, aku takut kenapa-napa sama Mas Daus. Dia ngancem aku, Li. Aku nggak tahu sekarang harus apa. Ini udah, kamu tenang dulu ya. Pokoknya kalau sampai Mas Daus kenapa-napa, kita pasti bakal siap buat bantuin Mas Daus. Ya? Udah, tenangin diri kamu dulu.
Kenapa bang? Us, kamu ada duit gak? Saya mau minjem. Lagi ada kebutuhan dadakan. Kalau boleh tahu abang emang butuh berapa? Butuh 3.000 buat anak sekolah. 3.000. Nih. Ini beneran? Kamu kasih saya pinjam? Iya bang, alhamdulillah saya lagi ada rezeki lebih, jadi bisa bantuin abang. Hebat banget kamu Us. Kata teman-teman, kamu habis nganterin cewek cantik kemarin. Nasib kamu jadi mujur. Oh. Iya bang. Iya bang. Saya ngerasa setelah saya ngantar makhluk nakutin itu beberapa malam lalu, kehidupan saya mulai berubah jadi lebih baik. Sayang, kamu ngerasa gak sih kehidupan kita tuh jauh lebih baik? Kamu tuh setiap hari masakin aku tuh komplit banget, ada sayurannya, tempe, tahu, semuanya ada. Dengar ya mas, ini tuh bukan karena uang yang dari kamu ngojek itu. Tapi ini karena aku hemat aja, uang dari kamu tuh gak akan cukup untuk kayak gini semua. Aku belanja selengkap ini. Kamu tuh kenapa sih? Coba lihat. Coba. Mas tahu gak sih? Kamu kenapa tiba-tiba kayak gitu sih? Kamu tuh gimana sih? Orang lagi masak kok malah diajak ngobrol. Lanjutin. Cepet capek. Kalian akhir-akhir ini ketemu sama Mas Daus nggak? Soalnya aku beberapa kali lewat depan rumahnya Mas Daus. Terus pasti selalu aja ada kurir yang lagi nganterin barang. Itu pasti banyak banget barang baru di rumahnya. Ya setahu aku sih dia juga sekarang naik motor baru, tapi menang undian gitu. Setahu aku sih dia bukan beli ya. Aku bukannya gimana ya, tapi aku ngerasa kalau ekonomi keluarganya Mas Daus itu akhir-akhir ini cepet banget melonjaknya. Ya, padahal kan yang kita tahu cuma profesinya itu ojek. Ya bukannya gimana, cuman... Bener kata Maya, kenapa perubahan hidup Mas Daud kayak nggak wajar ya? Padahal jelas-jelas Nenek Misterius itu bilang kalau orang yang nganter aku bakal dapat serangan bertubi-tubi. Jangan bengong. Enggak. Aku dengerin kok kamu ngomong. Aku nggak bengong. Udah nyampe? Yo, cuy. Lu semua pada ngerasa nggak? Kalau si Daus mendadak jadi mujur banget setelah nganterin tuh cewek cantik. Gue juga kepikiran gitu. Semenjak habis nganterin tuh cewek, rezekinya lancar banget. Nah, lu udah ngerasa kan lu? Iya bener. Semenjak nganterin tuh cewek, orderannya kagak pernah sepi. Mujur banget data si Daus. Gue mau nyari tuh cewek terus gue nganterin dia. Siapa tahu gue beruntung ke si Daus. Pokoknya nanti malam gue mau nongkrong di pangkalan. Nah, gue juga. Gue juga. Oke. Lu pada pesen kopi nggak? Boleh, gue pesen satu ya. Oke, lu juga? Iya, kopi hitam ya. Yaudah, gue pada pesenin ya. Iya. Tunggu sini. Oke. Lu juga? Oke. Udah lama ya? Siap. Lah, udah ramai aja. Lu semua lagi nungguin cewek cantik yang bikin sedos hoki kan? Iya, kali aja beruntung bisa boncengin tuh cewek cantik. Iya. Iya beruntung. Mana ya? Lah, itu bukan cewek cantiknya. Ah, iya. Gue sampein ah. Gua dulu. Bang, udah, apaan sih? Ini kalian lagi pada ngapain? Ngapain berantem sih?
ini barangnya. Oh ya. Silakan Ibu tanda tangan di sini ya. Oh ya, terima kasih. Ya. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Baik, terima kasih ya. Kenapa? Heran ya kalau saya tuh kembali seperti dulu, ha? Saya bisa beli barang baru, belanja, beli beras, bahkan banyak banget dan nggak perlu ngutang lagi sama Mas Dani. Tapi kok bisa sih? Kan laki lu cuma tukang ojek. Jangan-jangan atuh Yen, dia teh melakukan itunya. Kenapa sih ya kalau misalnya orang bangkit sedikit dari hidupnya yang terpuruk, kok dibilangnya malah kan? Kan ibu-ibu lihat ya, kalau suami saya itu giat bekerja, mondar-mandir, narik ojek, ngantar sana sini, wajar dong kalau misalnya kita itu bangkit lagi dan kaya lagi. Iya sih, emang si Daus itu ngojeknya rajin banget ya. Berarti si Daus tuh beruntung ya. Biar katanya Nini ngeselin, tapi dia rajin ya. Iya betul. Emang lu katanya ngojek itu bayarannya pakai dolar? Bisa belanja begonoan banyak. Nih pakai nih logika. Ingat, asal kamu rutin memberikan ses, rezeki suami kamu akan lancar. Dan pastikan jangan ada satu orang pun yang melihat. Aku nggak masalah dengan semua syaratnya. Karena setelah ini hidupku pasti akan berubah lagi. Selamat lo. Mana ya ceweknya ya? Udah ditungguin dari tadi kagak datang-datang. Iya ya. Iya ya. Besok aja kali ya. Capek gua. Lu capek, Bri? Iya. Sama gua juga capek. Itu cewek cantiknya. Nah, iya. Ini dia nih yang ditungguin nih. Ini dia yang ditungguin nih. Neng, naik ojek abang aja ayo. Sama saya aja, Neng. Sama saya aja gratis. Sama saya aja, Neng. Ayo, Neng. Udah, ayo sama saya gratis. Udah, sama saya aja yuk. Ayo. Ayo, Neng. Sama abang yuk. Ayo sama saya aja, Neng. Sama saya aja, Neng. Neng, mau ngojek, Neng? Ya, sama saya aja, Neng. Mau diantar dengan dia. Aduh, gagal lagi dah, Ben. Malah dia yang dapet ya. Pelan-pelan, ah. Turun di sini saja. Oh, iya. Kok hilang? Sayur! Ibu-ibu yang cantik! Sayur! Masih seger nih, abis dari pasar induk! Sayur! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Bang! Kenapa tuh? Bang! Ya Allah, udah dingin begini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, tolong! Ya Allah, ini orang baik nih. Tolong!
Hah? Dani? Wah, lu mah ya bawa mobil kagak hati-hati lu. Hah? Tadi tabrak? Bukan saya. Oh, bukan. Ini udah dingin begini nih. Oh, iya. Ya Allah. Bukan lo. Iya. Bener Dani. Ya Allah. Bukan kamu ada nih. Kata kali lu yang nabrak. Ini udah lama berarti meninggal ya, udah dingin begini. Ih, udah dilalerin tuh. Ban. Kenapa ya si Benny bisa meninggal? Udah pasti tuh, perempuan bukan manusia. Nggak mungkin kan tiba-tiba si Benny meninggal gitu aja. Mana meninggal di bawah pohon lagi. Lagian apes banget ya si Benny. Niat menghoki malah nyawa yang melayang. Untung bukan gue yang dipilih sama cewek jadi-jadian itu. Iya ya, mulai sekarang gue nggak mau narik wajib malam-malam. Gue takut perempuan jadi-jadian itu. Gue juga. Nanti kita ngomong aja keluarga, kita bilangin jangan keluar malam-malam. Terus jangan ngojek juga. Iya benar. Kalian merasa aneh nggak? Si Daus itu aman-aman aja narik makhluk itu, malah hidupnya hoki lagi. Ya juga ya. Si Daus. Bang, ada apa nih? Us, sebenarnya apa sih yang lo lakuin? Kenapa cuma lo doang yang beruntung dan selamat? Padahal lo juga habis ngantar perempuan jadi-jadian itu kan? Iya. Kenapa bisa Benny sampai meninggal ya? Jangan-jangan si Benny jadi korban lu ya? Astagfirullahaladzim, enggak bang. Alah, udah jelas-jelas semua yang terjadi ini udah pasti ada kaitannya sama lo. Ajar aja udah aja. Ampun. Mas Daus, astagfirullah. Astagfirullah. Berarti apa-apaan sih kalian? Saya kan udah pernah bilang sama kalian, jangan ada ribut-ribut kayak gini. Saya bisa laporin kalian ke polisi. Laporin aja si Daus. Dia make p***an. Dan si Benny yang udah jadi korbannya. Udah mendingan ngaku, Us. Sumpah demi Allah enggak. Alah, bohong lu. Jangan bohong lu, ngaku. Udah, cukup. Kan nggak bisa sembarangan nuduh orang kayak gini. Saya minta kalian semua buat bubar. Dan buat sementara waktu, Mas Daus juga jangan ngojek dulu. Iya. Iya, makasih ya. Udah sekarang semuanya bubar. Kamu kenapa? Mas, kok kamu udah pulang sore kayak gini? Kamu udah dapet duit banyak? Untuk beberapa hari ini aku nggak bisa ngojek dulu. Soalnya warga tuh nuduh aku pakai ian, jadi aku sampai digebukin kayak gini. Oh, kalau firasat Yeyen mengatakan bahwa semua yang terjadi ini ada kaitannya sama si Daus. Yen, apa yang kamu bilang teh benar atunya iput oge sarua curiga pasti eta teh aya hubunganan aja si Daus. Cuma masalahnya kita belum punya bukti apa-apa. Abang Gojeknya aja meninggal itu nggak tahu meninggalnya gara-gara apa. Udah, begini aja, nanti malam begitu saya ronda, saya cari tahu. Ya? Emang lu berani ronda sendiri? Ujung-ujungnya palingan nungguin kedatangan Babang Malik no, sama Bang Bro Fahri. Ya,
Gini-gini saya juga berani kali. Ada kontribusinya saya sama Malik sama Fahri kalau ada apa-apa. Iya, atunya. Ibu tanya hok gitu kamu teh aya kontribusina gitu. Ibu juga tahu gitu kalau kamu teh selalu dijadiin umpan sama Malik sama Fahri. Biar Malik sama Fahri ngahajar penjahatna, tapi umpan teh kamu gitu. Itu namanya lu ente jadi target operandi empan dedemit doang. Begitu aja bangga lu. Bener. Apaan? Astagfirullahaladzim. Buat apa sih? Mas, kamu tuh ngapain sih lancang banget main buka-buka aja? Ini buat apa kamu? Udah deh mas, mendingan kamu gak usah ikut campur. Mending kamu ngojek aja. Itu sekarang kamu kemana? Ini aku ada janji sama ibu komplek buat masak bareng. Udah kamu cari ruang aja. Kenapa saya ngerasa aneh ya? Sama gelagatnya Mimi. Apa saya ikutin aja? Nyi. Mas, kamu tuh ngapain sih lancang banget main buka-buka aja? Sudah kubilang, jangan pernah ada orang lain yang datang ke sini. Maaf, Nyi. Saya hanya sendiri ke sini, Nyi. Kamu pikir aku bodoh? Maksudnya, Nyi? Lihat itu. Dia harus dilenyapkan karena sudah berani melihat persekutuan kita. Serahkan dia sebagai persembahanku atau kamu di tangan aku. Maaf, Nyi. Saya akan selesaikan ini. Ya Allah, masa suami takut sama istri sih, Bang? Bukannya gitu. Saya tuh mau dicari persembahan. Tolong saya. Amit. Tolong saya, tolong saya. Sudah. Tenang dulu, Mas, tenang dulu. Amit. Ya Allah. Mas, pulang. Pulang sekarang. Enggak, saya nggak mau pulang. Saya nggak mau pulang. Ayo pulang. Ini cukup. Mbak, kita juga gak akan ngebiarin tindakan bakal ini. Persembahan apa sih maksudnya? Biarkan aku masuk ke tubuhmu. Aku akan menghabisi mereka semua. Masuklah! Hati-hati semua. Hai, aku mau bikin minuman anget. Wah, boleh nih, Mai? Oke. Ada ya? Mai. Makasih ya, Mai. Malik membutuhkan bantuanmu. Ada sosok yang bersekutu dengan Ilampet. Dan semua itu akan berakhir kalau orang itu memutus perjanjian. Hai, aku mau bikinin minuman anget. Mau nggak? Mai, rasa aku buruk loh hari ini. Ikut aku.
nih. Dan, bawa langsung pergi Dan. Kamu suami. Pegang ini. Tolong saya. Saya aja nolong diri saya sendiri susah nih. Dani. Sabar ya. Hai. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu, Malik sama Fahri lagi ngadepin Mbak Mimi yang kesetanan. Dia mau jadiin Bang Daus persembahan persugihan dia. Tolongin saya. Tolongin istri saya supaya cepat sembuh. Ya, saya nggak mau dia kayak gitu. Supaya dia bisa bertobat. Tolongin. Iya, Dani, Maya tolong jagain Mas Daus. Aku mau nyusul Fahri sama Malik. Hati-hati. La ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa Allahu Akbar. Mbak, tolong hentikan semua ini, Mbak. Yang kamu lakuin udah salah. Apalagi kalau sampai kamu ngorbanin keluarga kamu sendiri, Mbak. Kalau kamu nggak memutus hubungan kamu sama Nilampet, ya kan semua keluarga kamu akan habis. Akan berakhir, akan terus seperti ini, Mbak. Saya nggak peduli, saya mau kaya. Mana? Mas Daus! Saya nggak tahu kenapa istri saya bisa bersekutu dengan hantu atau hal-hal gaib. Saya cuma minta tolong sembuhin dia, ya. Tolong. Ya, saya juga mau minta tolong nih. Aku nggak akan membiarkan kalian mengambil persembahanku. Dia milikku. Jangan. Hai, Ri. Jangan-jangan. Masuk! Kalian semua menggangguku. Kalau aku nggak bisa mendapatkan persembahanku, dia milikku. Ampun, Nyi. Nyi, maafkan saya, Nyi. Saya sudah nggak bisa lagi, Nyi. Kamu tidak bisa seenaknya melanggar perjanjian denganku. Kamu mengingkari banyak janji. Kamu tidak memberiku persembahan. Kamu membiarkan orang melihat wujudku. Bawa saja saya, tapi jangan sakiti istri saya. Ya Allah, bantulah menyelesaikan semua ini. Saya minta ampun, Nyi. Tolong lepasin saya, Nyi. Nyi. Tolong istri saya. Mas Daus. Mas, kenapa?
selama ini aku hidup, Mas. Saya berguna sebagai suami. Gak mungkin Mimi kayak gini. Udah Mas, jangan jadi nyalahin diri sendiri kayak gini Mas Daus. Benar kata Malik. Manusia itu kan tempatnya salah. Dan mungkin aja Mbak Mimi hilaf. Tapi yang terpenting, kita doakan Mbak Mimi sama-sama ya. Kamu kok bisa tahu? Tadi pas kami lagi ngadepin Mbak Mimi, kamu bisa tiba-tiba datang. Sebenarnya, Lik, nenek misterius itu yang ngasih tahu aku semuanya. Dan sekarang aku semakin yakin, Lik, kalau nenek itu yang akan membantu aku dalam kondisi apapun. Dan aku ngerasa, aku yakin kalau nenek ini ada hubungannya sama masa lalu aku. Kenapa aku merasa punya firasat gak enak ya?